Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainal Ataulah dari kelas Akuntansi Manajerial G dengan nomor induk mahasiswa 215-207-111141. Di sini saya akan menjelaskan penerapan anggaran fleksibel sebagai alat pengendali biaya overhead pabrik dari studi kasus PG Merican Kediri. Dan untuk garis besar dari studi kasusnya sendiri yaitu penerapan anggaran fleksibel sebagai alat pengendali biaya overhead pabrik di studi kasus pada PG Merican Kediri bertujuan untuk mengendalikan biaya overhead pabrik dengan menerapkan anggaran fleksibel pada pabrik gula Merican Kediri. Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan alat analisis varians biaya overhead pabrik. Dari hasil analisis varian overhead pabrik dengan dasar jam kerja langsung menunjukkan bahwa masih belum efisien dalam analisis varians pengeluaran overhead pabrik, overhead variabel yang membandingkan antara total biaya standar dengan total biaya aktual karena masih terdapat selisih yang tidak menguntungkan. Hal ini disebabkan karena kurang tepatnya pengendalian biaya overhead pabrik pada PG Merican Kediri. Berikut saya tampilkan untuk rumus dari selisih pengeluaran biaya overhead pabrik variabel, yaitu selisih pengeluaran biaya overhead pabrik variabel dapat dihitung dengan tarif standar biaya overhead pabrik variabel dikurangi dengan tarif sesungguhnya biaya overhead pabrik variabel dikalikan dengan jam kerja sesungguhnya. Untuk selisih efisiensinya, yaitu rumusnya tarif sesungguhnya overhead pabrik dikalikan dengan jam kerja awal, yaitu terus selanjutnya dikurangi dengan tarif sesungguhnya overhead pabrik dikalikan dengan jam kerja sesungguhnya. Itu untuk selisih efisiensi. Dan untuk hasil dari perhitungan analisis varian selisih biaya overhead pabrik itu dapat dihitung dengan dua cara. Yaitu yang pertama tadi yaitu selisih pengeluaran overhead variabel dan yang kedua ada selisih efisiensi overhead variabel. Dan yang pertama itu untuk tahun 2014 sendiri itu hasilnya sekitar 195.065.423. Ini dapat digolongkan yaitu tidak menguntungkan ya. Dan untuk tahun 2015 ini juga tidak menguntungkan dengan hasil 76.868.440. Dan untuk yang selisih efisiensi overhead variabel untuk tahun 2014 ini dengan hasil sekitar 55.733.285. Ini termasuk menguntungkan. Dan untuk yang tahun 2015 sendiri hasilnya 23.727.136. Dan di sini juga hasilnya tidak menguntungkan. Nah, dari dua perhitungan ini eh, untuk tarif biaya overhead pabrik itu dapat ditentukan juga di muka dengan rumus yaitu taksiran jumlah BOP tetap per periode dibagi dengan taksiran jam tenaga kerja langsung. Dan untuk perhitungan dari 2014 sendiri akan saya tampilkan yaitu 12 juta 12.633.664.000 dibagi dengan 2.219 jam dengan hasil yaitu 5.693.404,2 per jam. Jadi tarif overhead yang dituangkan di muka sebesar tersebut tadi yaitu 5.693.404,2 per jam. Dan untuk tahun 2015 sendiri yaitu ada 13.216.696.600 dibagi dengan 2.219 jam dan hasilnya yaitu 5.956.149,8 per jam. Dan selanjutnya ada selisih volume overhead pabrik tetap.
Yaitu rumusnya adalah unsur tetap dari tarif overhead ditentukan di muka dikalikan dengan jam terminator dikurangi jam standar. Untuk tahun 2014 sendiri, tadi hasilnya ada 5.693.404,2 dikalikan dengan jam terminatornya itu 2.219 jam dikurangi 2.184 jam, yaitu hasilnya 199.269.147. Dan selisih volume ini tidak menguntungkan, yaitu sebesar yang tersebut tadi 199.269.147. Dikarenakan jumlah standar jam kerja langsung untuk keluarannya itu lebih kecil 35 jam, denominatornya yaitu 2.219 jam tadi berbanding dengan 2.184 jam. Dan untuk tahun 2015 sendiri perhitungannya tadi hasilnya ada 5.945.959.149.8 dikalikan dengan jam terminatornya tadi ada 2.219 dikurangi dengan jam standarnya yaitu 2.184 jam. Untuk hasilnya ada 208.465.243.000. Dan selisih volume ini juga tidak menguntungkan dikarenakan standar jam kerja langsung untuk keluarannya juga lebih kecil 35 jam dari jam terminatornya yaitu 2.219 jam berbanding dengan 2.184 jam tersebut. Dari pembahasan di atas ini dapat diketahui bahwa dengan penyusunan anggaran fleksibel, perusahaan dapat mengetahui tingkat kinerja bagian manajemen produksi pada beberapa tingkat aktivitas. Dengan adanya anggaran fleksibel tersebut, perusahaan juga dapat mengetahui berapa besar penyimpangan yang terjadi, yaitu dengan varians biaya overhead pabrik. Dengan selisih pengeluaran overhead pabrik menghasilkan biaya yang tidak menguntungkan pada tahun 2014 itu dan 2015 dikarenakan biaya aktualnya lebih besar dari anggaran biaya yang dianggarkan oleh perusahaan. Dan untuk kesimpulan yang saya ambil, yang pertama yaitu ada anggaran fleksibel sebagai alat pengendali overhead pabrik itu pada tahun 2014 dan 2015, yaitu analisis varians pengeluaran overhead pabrik. Variabel dalam produksi gula terdapat varians yang tidak menguntungkan untuk tahun 2014 dan 2015. Dan yang kedua, dari hasil perhitungan varians overhead pabrik terdapat varians yang menghasilkan selisih menguntungkan, yaitu sebesar 55.733.228 pada tahun 2014 dan selisih yang tidak menguntungkan 23.727.136.000 pada tahun 2015. Dan untuk keputusan manajerialnya yaitu sebelum melakukan penyusunan anggaran overhead pabrik sebaiknya perusahaan melakukan penggolongan biaya berdasarkan perilaku kegiatan baik didasari oleh biaya variabel maupun biaya tetap, agar tidak terdapat selisih yang tidak menguntungkan seperti selisih pengeluaran overhead variabel. Dan yang kedua, selisih efisiensi tenaga kerja langsung sebaiknya manajer memberikan pelatihan terlebih dahulu pada karyawan sebelum mempekerjakan pada bidangnya masing-masing. Selisih efisiensi BOP variabel, sebaiknya manajer selektif juga dalam memberikan pelatihan terhadap karyawan yang akan dipekerjakan di bidang operator mesin yang digunakan dan perawatan mesin dilakukan secara rutin. Sekian pembahasan dari studi kasus yang saya jelaskan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.